Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwan fillah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan nirmah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan salah satu kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah bebankan kepada kita selaku umat manusia, yaitu untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam kita sudah limpahkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, kemudian tabi'in, tabi'in, kemudian kepada seluruh umat beliau yang senantiasa bertabaah kepadanya sampai hari kiamat. Ikhwan fillah, azzakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka untuk menimba setetes atau dua tetes hikmah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang kali ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi, umumnya bagi seluruh yang hadir di tempat pada siang hari ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan permintaan dari bahwa insyaallah tema pada siang hari ini, atau kalau ada umur insyaallah nanti pada kesempatan yang lain, tentang masalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita memasuki ke tema tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan pada siang hari ini, pada kesempatan siang hari ini, yaitu tentang masalah apa sih atau apa yang dimaksud dengan sahabat Nabi, kemudian berapa jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW secara umum, kemudian pembahasan yang selanjutnya insyaallah tentang keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan nanti insyaallah kalau ada perkara yang tidak dipahami maka silahkan boleh ditanyakan. Para ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sering mendengar tentang ungkapan atau kalimat sahabat Nabi. Siapa sih yang dimaksud dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kalau kita belum mengetahui ilmunya, kalau kita ditanya siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi, mungkin di antara kita ada yang menjawab sahabat Nabi adalah orang yang bersama Nabi. Atau di antara kita ada yang menjawab yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat nanti kepada seluruh buku para ulama, baik ulama yang terdahulu ataupun ulama yang sekarang, hampir semuanya mereka mendefinisikan yang dimaksud sahabat Nabi adalah, dan kalau kita nanti mempelajari ilmu hadis,
ilmu yang berkaitan tentang masalah hadis. Apakah hadis ini bisa dipakai atau tidak, apakah hadis ini lemah atau tidak. Maka nanti kita akan menemukan definisi tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah man laqiya Nabi Muhammad SAW mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi Muhammad SAW adalah siapa saja yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad SAW meskipun hanya sebentar. Jadi ukuran bertemunya boleh sebentar, boleh lama, itu tidak jadi masalah. Yang penting seseorang tersebut dikatakan sahabat Nabi, yaitu yang pertama orangnya harus satu zaman dengan Nabi. Kemudian yang kedua harus bertemu dengan Nabi, baik sebentar atau lama. Kemudian yang ketiga yang dinamakan dengan sahabat Nabi adalah orang tersebut harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, orang tersebut harus wafat di atas keimanan. Bisa dipahami para bapak, para ibu semuanya? Saya ulangi sekali lagi. Jadi nanti kalau kita ditanya siapa yang dimaksud dengan sahabat Nabi, maka jawabannya gampang. Yang dimaksud dengan sahabat Nabi adalah siapa saja orang yang sezaman dengan Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian wafat di atas keimanan. Jadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama harus satu zaman. Kemudian yang kedua harus bertemu. Kemudian yang ketiga beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dimaksud dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi nanti kalau ada orang yang sezaman dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, apa namanya? Apakah dia dinamakan sahabat atau tidak? Jawabannya tidak. Karena syarat sahabat harus bertemu dengan Nabi. Maka nanti kalau ada orang yang bertemu yang sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi dan wafat di atas keimanan, maka itu tidak dinamakan dengan sahabat. Akan tetapi dinamakan dengan, dalam bahasa mustalahul hadis atau ilmu hadis, orang tersebut dinamakan dengan al-mukhadram. Mungkin nama ini baru ya di kalangan para bapak dan para ibu sekalian, para ikhwah. Akan tetapi orang tersebut dikategorikan sebagai mukhadram. Jadi orang sezaman dengan Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi dan wafat di atas keimanan, itu dinamakan dengan al-mukhadram. Akan tetapi nanti kalau ada orang yang tidak sezaman dengan Nabi dan dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi dia bertemu dengan sahabat Nabi dan dia beriman kepada Rasulullah, maka itulah yang dinamakan dengan tabi'in. Kemudian di bawahnya lagi tabi'in. Dan itulah 3 generasi yang Allah Subhanahu wa taala puji di dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW juga puji dalam hadisnya. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, sebaik-baik manusia, orang yang paling baik yang ada di muka bumi ini adalah orang yang sezaman dengan Nabi. Yang dimaksud adalah siapa? Para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu siapa? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya yaitu yang dinamakan dengan tabi'in. Dan itulah 3 generasi yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya banyak memuji di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin selamat, maka ikutilah 3 generasi yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjamin. Yaitu ikutilah jejak para sahabat, ikutilah jejak para tabi'in, dan ikutilah jejak para tabi'in.
Nah, itu yang pertama tentang masalah definisi daripada sahabat. Kemudian permasalahan yang kedua sekarang, kalau kita ditanya berapa sih jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW? Apakah 100.000, apakah 200.000, 1 juta atau seterusnya? Maka para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama di sini menyebutkan tidak ada satupun dalam kitab yang itu muktabar, yang kitabnya itu bisa dijadikan patokan sumber yang menyebutkan bilangan pasti tentang jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabat yang mulia, di mana beliau mengatakan sahabat Rasulullah SAW itu sangat banyak jumlahnya. Sampai-sampai kata Ka'ab bin Malik, tidak ada satupun kitab, tidak ada satupun ulama yang bisa menghitung secara pasti jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun memang sebagian ulama, di antaranya Al-Imam Abu Zur'ah Al-Razi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan jumlah para sahabat Nabi Muhammad SAW kira-kira kalau kita hitung dari kalangan Muhajirin dan Ansor, kalau dihitung jumlahnya sekitar 114.000. Tapi itu jumlah secara kira-kira. Karena sebagaimana tadi yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kalau kita lihat jumlah sahabat Nabi Muhammad SAW secara pasti, maka tidak ada satupun kitab atau ulama yang menyebutkan secara pasti. Kenapa? Karena saking banyaknya sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian mereka ada yang tinggal di Mekah, sebagian mereka ada yang tinggal di Madinah, kemudian ada sebagian mereka yang diutus ke Yaman, ada sebagian mereka yang diutus ke negeri Syam, kemudian ada sebagian mereka yang Rasulullah utus ke Irak dan yang lainnya. Maka para sahabat apa? Banyak sekali, dan itu tidak bisa dihitung dengan jari. Akan tetapi kita kembalikan lagi kepada kaidah, maka siapapun yang pernah bertemu dengan Nabi, kemudian sezaman dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, kemudian wafat di atas keimanan, maka itu cukup dikategorikan sebagai sahabat. Dan kaidah yang sangat penting para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, maka pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sahabat Nabi, di mana mereka mengatakan anna sahabata kulluhum ulul, di mana pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah sahabat, di mana mereka mengatakan seluruh para sahabat itu adil dan tidak boleh kita menyebutkan kesalahan para sahabat apalagi sampai menjelek-jelekannya. Kenapa? Karena ijma para sahabat atau kesepakatan para sahabat itu menjadi hujjah dan kita amalkan sebagai landasan hukum. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat bersepakat di dalam suatu masalah atau di dalam suatu perkara kecuali perkara tersebut adalah hak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umat ini kalau sudah ijma, sudah sepakat, maka pasti benar. Karena umat Islam Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada mereka, di mana umat Islam sekali-kali tidak akan pernah atau sepakat di atas kesesatan. Kalau umat Islam, para sahabat mereka telah sepakat, telah ijma, maka jelas ijmanya adalah hujjah dan wajib kita amalkan. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tadi kita sudah mengetahui tentang definisi daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita juga telah mengetahui berapa jumlah dari kalangan para sahabat. Pendapat yang kuat wallahu a'lam bahwa jumlah para sahabat itu banyak dan tidak ada satupun ulama secara pasti mengumpulkan jumlah para sahabat baik dalam buku mereka ataupun dalam karya yang lain. Akan tapi kewajiban kita yaitu kita memuji para sahabat, membenarkan para sahabat siapapun dia, kalau pernah bertemu dengan Rasulullah baik sebentar ataupun lama, selama mereka beriman kepada Nabi, kemudian dia wafat di atas keimanan. Karena para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tidak setiap orang yang bertemu dengan Nabi itu dikatakan sebagai sahabat. Nah sekarang kalau ada pertanyaan kepada para bapak dan para ibu, Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Atau Abu Jahal? Abu Jahal hidup di zaman Nabi, bahkan bertemu dengan Nabi di Mekah lama. Apakah dia dikatakan sebagai sahabat atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ada pertanyaan selanjutnya, Uwais Al-Qarni. Siapa yang tahu nama Uwais Al-Qarni? Dan ini nama yang sangat terkenal di langit. Sampai-sampai Rasulullah SAW kalau Uwais mengangkat kedua tangannya ke langit, meminta kepada Allah, pintu langit masuk bergetar. Saking dahsyatnya keimanan Uwais Al-Qarni. Dia hidup di zaman Nabi. Akan tetapi Uwais Al-Qarni tidak dikatakan sebagai sahabat. Kenapa? Ya, gimana Pak? Aksan. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang membawa ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji atau umrah. Digendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tapi dia tidak dikatakan sebagai sahabat, tapi Rasulullah mendoakan langsung. Bahkan Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, Rasulullah bersabda, kalau engkau bertemu dengan seseorang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarni, maka mintalah ampunan dari dia. Mintalah dia untuk berdoa kepada Allah untuk memintakan ampunan kepada kalian. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni seluruh doanya pasti Allah ijabah. Akan tetapi Uwais Al-Qarni tidak dikatakan sebagai sahabat. Kenapa alasannya? Karena Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tapi kemuliaannya Masya Allah, Uwais Al-Qarni adalah orang mulia. Bahkan para ulama menyebutkan tabi'in, karena Uwais Al-Qarni dikategorikan sebagai seorang tabi'in. Maka para ulama menyebutkan sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Apa amal yang menyebabkan Uwais Al-Qarni begitu mulia? Yaitu satu, perbaktiannya dia kepada ibunya. Uwais Al-Qarni tidak ada satu ulama yang menyebutkan bahwa beliau seorang ahli ilmu, tidak ada. Atau beliau adalah seorang yang suka dakwah misalkan, mengajak orang, tidak. Akan tetapi Uwais Al-Qarni memiliki kelebihan yang jarang ditemukan oleh orang selainnya, yaitu perbaktiannya kepada seorang ibu. Nah itu tentang Uwais Al-Qarni. Dan di sini dikatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu tidak dikategorikan sebagai sahabat. Kenapa? Karena dia beriman kepada Nabi, kemudian wafat di atas keimanan. Akan tetapi satu, dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya sekarang kita ambil beberapa ayat, di mana ayat ini menunjukkan terhadap keutamaan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama nanti silahkan dilihat di dalam surat Ali Imran, di surat Al-Maidah ayat 110, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, kalian sebaik-baik manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan untuk manusia. Coba lihat ayat ini. Ayat ini Masya Allah begitu agung. Maka kalau kita lihat nanti di tafsir Ibnu Katsir, maka beliau mentafsirkan dengan sangat indah ayat ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Sebagai saksi, siapa yang dimaksud di sini? Siapa yang dimaksud Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini? Allah menyebutkan kalian adalah sebaik-baik umat. Siapa? Maka jawabannya adalah sahabat. Kenapa? Karena Al-Quran turun di tengah-tengah siapa? Sahabat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat. Maka sebagaimana tadi telah kita katakan, kalau kita mau beragama dengan agama yang benar, kalau kita mau menjadi umat yang terbaik, maka ikutilah jejak para sahabat. Kenapa? Karena sahabat langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala disucikan. Allah Subhanahu Wa Taala langsung memuji mereka dari
Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka hendaklah kita mengikuti sunnahnya para sahabat, karena sahabat adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran, dan para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang maksud daripada isi Al-Quran. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lihat lagi nanti, coba di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka secara ihsan, secara benar, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di sini menyebutkan orang-orang muhajir dan orang-orang ansor. Nah, sekarang siapa di antara kita yang tahu apa yang dimaksud dengan muhajir dan apa yang dimaksud dengan ansor? Saya silakan barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Sahabat itu kan ada muhajirin, ada ansor. Ya, bapak silakan. Muhajirin itu orang yang hijrah, jadi orang ansor itu pendukung setelah. Baik, Hasan, barakallahu fiik. Ya, jawabannya betul. Barakallahu fiik, semoga Allah merahmati bapak. Jadi, apa yang dimaksud dengan muhajirin dan apa yang dimaksud dengan ansor? Jawabannya adalah yang dimaksud sahabat kalangan muhajirin adalah sahabat yang ikut hijrah dengan Rasulullah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Adapun yang dimaksud dengan ansor adalah sahabat yang menolong Rasul dan para sahabatnya di kota Madinah. Jadi itu perbedaannya. Jadi orang muhajir adalah sahabat yang ikut hijrah dengan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu dinamakan dengan muhajir. Kemudian ansor adalah sahabat penduduk kota Madinah, yaitu yang menolong Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mana yang lebih utama dari kalangan para sahabat? Apakah sahabat muhajirin atau ansor? Ya, jawabannya silakan bapak, barangkali ada. Sahabat yang paling mulia, apakah dari kalangan muhajirin atau ansor? Jawabannya adalah muhajirin. Nah, sorry. Kenapa muhajirin lebih utama daripada ansor? Karena orang-orang muhajirin adalah inti daripada kaum muslimin. Dan orang-orang muhajirin memiliki dua kebaikan dibanding orang-orang ansor. Yaitu yang pertama, mereka memiliki kebaikan hijrah. Kemudian yang kedua, mereka pun menolong Rasulullah. Akan tapi orang ansor hanya menolong Rasulullah tapi tidak ikut hijrah. Maka para ulama sepakat seluruhnya sahabat dari kalangan muhajirin adalah sahabat yang paling mulia dibandingkan dengan sahabat dari kalangan ansor. Makanya kalau kita lihat di antara sahabat 10 sahabat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jamin masuk surga, ada 10 sahabat yang Rasulullah jamin masuk surga, seluruhnya dari kalangan muhajirin. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya yang Rasulullah SAW jaminkan bagi mereka surga. Dan ulama juga sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah para nabi, yaitu siapa? Abu Bakar, dan Abu Bakar dari kalangan muhajirin. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah orang yang paling mulia setelah para nabi, kemudian setelah Abu Bakar, dan beliau pun termasuk daripada kalangan muhajirin. Maka masya Allah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti kita berbicara tentang para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka nyaris yang akan kita bicarakan adalah seluruhnya kebaikan. Maka hampir kita katakan tidaklah kita menemukan kejelekan di antara mereka. Maka kalau kita nanti masuk ke dalam pembahasan afrod per afrod atau orang per orangnya daripada para sahabat, maka yang akan kita temukan adalah sejuta kebaikan. Kenapa? Karena saking mereka itu benar-benar
kesungguhan mereka dalam agama, maka mereka menghibahkan, mewakafkan hidup mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan menemukan di kalangan para sahabat satu pintu kebaikan kecuali mereka pasti akan mengerjakannya. Itulah keutamaan para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan di sini radhiyallahu taala anhu. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi sudah kita katakan bahwa sahabat dari kalangan muhajir itu jelas lebih utama dan lebih afdal dibanding dengan sahabat dari kalangan ansar. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq, siapa Abu Bakar As-Siddiq? Manusia mulia, orang yang pertama kali membenarkan kenabian Rasulullah SAW, orang yang menjadi teman curhat Rasulullah di kala suka dan duka, dan beliau adalah orang yang menjadi teman Rasulullah SAW ketika di Gua Hira. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ayat kepada Abu Bakar. Masya Allah, coba lihat. Umar radhiyallahu taala mengatakan, seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan keimanan seluruh umat selain para nabi, maksudnya selain Abu Bakar sampai umat akhir zaman, maka niscaya keimanan Abu Bakar lebih berat dibandingkan keimanan seluruh penduduk bumi. Kenapa alasannya? Karena selalu mendampingi Rasulullah. Karena selalu mendampingi Rasulullah. Hasan, siapa lagi ada? Barangkali ada yang bisa menjawab? Islam pertama kali memberikan Hasan, karena Abu Bakar adalah merupakan orang yang masuk Islam pertama kali. Jawabannya benar, ya semuanya benar. Maka jawaban yang paling pasnya seperti ini. Karena kita mengetahui agama Islam lewat siapa? Para sahabat. Dan di antara para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar. Maka tidak mungkin kita mengetahui agama Islam kalau tidak ada para sahabat. Ya itu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah bersabda, "La tasubbu ashabi, walladzi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali di antara kalian menghina, merendahkan, meremehkan sahabatku, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasulullah, seandainya ada salah seorang di antara kalian nanti berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, coba emas sebesar gunung Uhud, kemudian nanti dibandingkan dengan satu genggam kurma yang diinfakkan oleh para sahabat, maka niscaya infak satu genggam kurma yang diinfakkan oleh para sahabat lebih berat, jauh lebih berat daripada satu gunung emas yang diinfakkan oleh selain sahabat. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah faktor keimanan. Kenapa? Karena keimanan mereka dahsyat, jauh di atas keimanan kita. Adapun kita mengetahui agama ini, mengetahui Al-Quran, mengetahui Sunnah melalui jalur mereka, melalui jalurnya para sahabat. Maka dengan ini maka ulama Sunnah wal Jamaah membuat kesimpulan bahwa seluruh para sahabat seluruhnya adil, dan kita tidak diperbolehkan untuk mengomentari kesalahan mereka, apalagi sampai merendahkan mereka, apalagi kita sampai memfasikkan mereka. Akan tapi kita berdiam diri dan kita mengucapkan radhiyallahu taala anhu. Maka ini sunnah para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya disebutkan di hadapan kita nama para sahabat, maka disunnahkan kita untuk apa? Untuk mengatakan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu, tergantung siapa yang disebutkan. Kenapa? Karena sepatutnya selayaknya kita ridho terhadap mereka atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah ridho terhadap mereka. Jadi kita ini sebagai orang beriman,
orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian orang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita adalah terjaga dan tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa merubah makna kalimat atau maknanya atau hurufnya satupun di dalam Al-Quran, maka selayaknya kita benar-benar menjaga kehormatan para sahabat dan hendaknya kita juga menyanjung para sahabat. Maka lihat para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit kisah bagaimana Pak orang-orang munafik dulu di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa di antara kita yang kenal gembong tokoh orang munafik yang hidup di kota Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW? Siapa? Namanya adalah Pak? Abu Jahal, Abu Lahab. Dia di Mekah, dan dia bukan orang munafik, tapi dia orang musyrik. Dan dia Abu Jahal terbunuh ketika perang Badar, ya, perang Badar. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ahsan barakallahu fiik. Dia adalah seorang tokoh munafik yang dimana dia mengaku-ngaku sebagai Islam, akan tapi dia hakikatnya adalah orang kafir. Akan tetapi dia masuk ke barisan kaum muslimin dalam rangka untuk menghancurkan barisan kaum muslimin. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau membaca surat Taubah, maka ini untuk pelajaran juga ya untuk kita semua dan para bapak, para ibu. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para lelaki, hendaklah mereka memperbanyak membaca surat Taubah. Silakan dibaca surat Taubah dari awal sampai akhir. Adapun untuk seorang perempuan, Rasulullah SAW banyak memerintahkan untuk membaca surat apa? Membaca surat An-Nur. Silakan ibu-ibu kalau pulang di rumah, maka silakan buka Al-Qur'annya dan baca surat An-Nur. Karena di dalam surat An-Nur itu dibahas tentang bagaimana untuk menjaga harga diri, bagaimana cara berbicara dengan yang bukan mahram, bagaimana cara untuk berbusana, dan terus hukum-hukum tentang perempuan lengkap di sana. Makanya para perempuan dipersilahkan atau diperintahkan untuk memperbanyak membaca surat An-Nur. Adapun para lelaki, maka disunahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak membaca surat At-Taubah. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya surat di dalam Al-Qur'an yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah surat Taubah. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Dari foto barangkali ada yang tahu, dan ini kita sama-sama belajar, sama-sama belajar insyaallah. Cerita tentang kemunafikan hakikatnya. Baik. Surat Taubah dalam kata lain banyak sebenarnya nama daripada surat Taubah. Ada yang dinamakan dengan suratul Fatihah. Surat Fatihah itu surat yang isinya laknat-celaan. Kenapa? Karena surat Taubah isinya hampir semuanya itu tentang celaan kepada orang-orang munafik, dan Allah menampakkan hakikat orang-orang munafik. Makanya kalau kita mau membaca surat Taubah, jangan dimulai dengan bismillah, akan tapi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian langsung ke ayatnya bara'atun minallah. Ayat yang pertama Allah katakan bara'atun minallah, Allah berlepas diri dari mereka. Dari siapa? Orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik pertama kali muncul kapan? Ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah, dan Rasulullah memiliki apa? Kekuasaan. Kemudian ketika itu orang-orang kafir dari orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, mereka sudah terusir. Maka satu-satunya cara mereka pura-pura masuk Islam, kemudian menghancurkan dari dalam. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah orang-orang munafik. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian boleh kita lihat juga silakan di dalam surat Al-Fath ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim
fanzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat ke-18, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin yang dimana mereka membaiat kepada Muhammad di bawah pohon. Yang dimaksud adalah baiat al-aqabah atau baiat ridwan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman yang dimana mereka membaiatkan Muhammad di bawah pohon. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap mereka? Fa'alima ma fi qulubihim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang nampak dan apa-apa yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala atas kekuasaannya Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai', dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi atas segala sesuatu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap para sahabat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hati-hati mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap mereka, maka apa yang diperoleh? Fanzala sakinah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka sakinah, rasa tenang, rasa tentram, kemudian tidak gundah gulana, tidak banyak kesedihan, problem, maka tenang hatinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan ketenangan terhadap mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fathan qariba, dan mereka akan Allah berikan kemenangan yang dekat. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan baik di dunia sebelum di akhirat. Allah taklukkan kepada mereka negeri Syam, Persia tunduk, kemudian Romawi juga hancur ketika itu. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Kenapa? Karena hati-hati mereka dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya sangat dahsyat. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di dalam hidup kita banyak masalah, hati kita yang terasa sempit, banyak problem, sedih, kesedihan, rasa marah dan lain sebagainya, maka jalan satu-satunya supaya kita bisa memperoleh kelapangan hati, ketenangan dalam jiwa, maka hendaklah kita dekat dengan Allah. Tingkatkan apa? Tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dan satu-satunya atau di antara jalan yang bisa mendekatkan antara kita dengan Allah, sering-seringlah kita datang ke majelis taklim. Maka para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa di dalam hati ini sempit, sedih, kemudian gundah gulana, maka kalau hati kita pengen tenang, salah satu caranya datanglah atau sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Sering, baik itu yang ada di masjid ataupun yang di luar masjid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah terhadap mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diantaranya diterima dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa haffat 'alaihimul malaikah wa 'ashiyatuhumur rahmah." Tidaklah seseorang berkumpul di antara rumah-rumah Allah, di masjid maksudnya, kemudian dibacakan kepada mereka ayat Allah Al-Quran, kemudian diajarkan di antara mereka, yaitu dijelaskan maknanya apa, kemudian maksudnya apa. Nah, yang dimaksud di sini adalah ta'lim, yaitu apa? Diajarkannya ilmu agama. Maka kata Rasulullah SAW, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Kemudian malaikat akan membentangkan sayapnya kepada mereka, dan mereka akan diturunkan oleh Allah as-sakinah, yaitu ketenangan, kesejukan di dalam hati. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan silakan ini boleh dicoba. Kalau hati kita lagi gundah, silakan banyak-banyaklah membaca Al-Quran, kemudian perbanyaklah untuk mendatangi majelis
ta'lim. Insyaallah hati kita menjadi tenang. Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut dunia sebelum di akhirat. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Nah. Lanjut. Baik. Kemudian kalau kita lihat para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini di antaranya hadis Abdullah bin Mas'ud. Kalau kita lihat sekarang dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis yang diterima oleh Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis ini juga berkaitan tentang keutamaan para sahabat, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Di mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang sezaman denganku, kemudian zaman yang setelahnya, kemudian zaman yang setelahnya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang paling utama dari umat ini adalah kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Dan hadis ini sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi pada di awal-awal al-muhadharah ini. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada perkataan yang sangat bagus. Di antaranya adalah ungkapan dari Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan di atas manusia. Di mana Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW langsung mendoakan beliau. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kata Rasulullah, ajarkanlah Abdullah bin Abbas ini dalam agama, faqihkanlah dia dalam agama, kemudian ajarkan kepada dia tafsir. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tafsir yang paling mendekati kepada kebenaran dan tafsir yang paling dijadikan rujukan oleh para sahabat, baik oleh sahabat ataupun oleh umat Islam setelahnya, yaitu tafsir Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena beliau yang langsung didoakan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Di mana dikatakan Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Di mana Rasulullah bersabda, siapa saja yang berani-berani menghina, melecehkan, merendahkan sahabatku, maka kata Rasulullah, fa'alaihi la'natullah, maka atas dia laknat Allah, wal malaika, kemudian juga laknat malaikat, wan nasi ajmain, kemudian bagi mereka juga laknat seluruh umat manusia. Kenapa? Karena kita tidak boleh sekali-kali coba-coba untuk merendahkan para sahabat. Hatta sahabat tersebut pernah terjerumus ke dalam dosa atau maksiat. Saya kasih contoh dalam masalah ini. Kalau kita lihat di dalam hukuman had itu adalah hukuman atau hukuman yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariat. Di dalam syariat Islam, kalau seseorang berzina, kemudian orang tersebut sudah pernah menikah, hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Kalau orang tersebut berzina belum menikah, maka berapa hukumannya? Dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu hukum Islam. Ketika zaman sahabat terjadi perkara demikian, terjadi perzinahan. Ada salah seorang sahabat yang mulia namanya Ma'is dan Ghamidiyah. Ingat-ingat nama orang tersebut, Ma'is dan Ghamidiyah. Di mana Ma'is radhiyallahu ta'ala beliau terjerumus ke dalam dosa zina dan beliau sudah pernah menikah. Dan hukumannya apa? Dirajam sampai meninggal, dilempari oleh batu kecil sampai dia meninggal. Kemudian datanglah dia kepada Rasulullah SAW karena bertobat, menyesali atas apa yang telah dia lakukan.
Ma'is ini datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, kuntu pada sini, saya ini telah berzina. Maka kata Rasulullah, aku tak majnun, apakah kau gila? Maka dia mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kau dipaksa? Dia mengatakan tidak. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, kalau begitu akan ditegakkan hukum had. Hukum had itu harus dirajam sampai meninggal. Kemudian ketika itu yang merajamnya adalah Khalid bin Walid. Siapa yang tidak tahu di antara kita nama Khalid bin Walid? Panglima terhebat setelah Rasulullah SAW. Khalid bin Walid ini pernah memimpin lebih daripada 100 peperangan dan tidak pernah terkalahkan. Saking bagusnya aktif perang. Maka panglima yang paling bagus yang dimiliki oleh umat Islam selain Rasulullah tidak ada lagi kecuali Khalid bin Walid. Maka ketika itu Khalid bin Walid menjadi al-Qajjab, yaitu dia yang merajam. Kemudian Khalid bin Walid mulai untuk merajam Ma'is terus. Kemudian sampai Ma'is ini berdarah, sampai apa? Sampai darahnya ini muncrat ke wajah Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid mencaci dia. Dia mengatakan, celaka kau, sungguhnya kau ini disebutkan kejelekan oleh Khalid bin Walid. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW datang kepada Khalid dan mengatakan, ya Khalid, ya Khalid, diam kau, jangan pernah kau membicarakan kejelekan Ma'is. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lau kusimat taubatuhu ala ahli Madinah lakafatuhum." Seandainya taubat Ma'is ini dari dosa berzina, kemudian taubatnya dibagikan kepada seluruh penduduk ahli Madinah, maka niscaya taubat ini cukup, bahkan tidak akan habis kalau dibagikan ke dalam kepada penduduk ahli Madinah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu memiliki kelebihan atau kebaikan yang jauh lebih banyak dibanding dosa. Kenapa? Karena tabiatnya seluruh manusia pasti akan terjerumus ke dalam kesalahan. Karena tidak ada satupun manusia yang maksum yang terjaga dari kesalahan kecuali Rasulullah SAW. Akan tetapi yang membedakan antara kesalahan kita dengan kesalahan para sahabat, kalau kesalahan kita tidak ada jaminan diampuni oleh Allah. Kalau kesalahan para sahabat, Allah yang langsung mengampuninya. Sebagai contoh yang lain, siapa yang tidak tahu di antara kita nama sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu? Di mana ketika itu Hatib bin Abi Balta'ah membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Sudah jelas, dosa ini sangat besar kalau pandangan kita. Kemudian ketika itu dikejar oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal kepala Hatib. Kita tahu ya bagaimana kerasnya Umar. Umar itu sangat sangat gagah. Kemudian beliau itu sangat tegas dalam kebenaran. Dan Umar ini saking gagahnya, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seandainya Umar ini pukul orang, maka yang dipukul langsung meninggal. Saking saking kuat. Maka kalau kita lihat atau kita baca Sirah Nabawi, di antara orang yang posturnya sangat tinggi di kota Mekah itu ada 3 orang. Yang pertama Abu Lahab, kemudian yang kedua Abu Jahal, kemudian yang ketiga Umar bin Khattab. Kalau kita ukur sekarang, tinggi Umar itu sekitar 5 meter, tinggi dan besar sekali itu badannya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala, kalau beliau itu naik kuda yang tinggi, kakinya itu sampai ke tanah, kayak kita naik motor gitu. Berarti tinggi badannya ya. Berarti badannya sangat tinggi. Nah, Umar mengatakan seperti itu kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan untuk saya penggal di kepala Hatib ini. Kenapa? Karena dia membocorkan rahasia Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW bersabda, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghufirtu lakum. Karena Rasulullah SAW bersabda, kerjakan apa yang kau ingin kerjakan, sungguh Allah langsung mengampuni dosa kalian. Kenapa? Karena Hatib bin Abi Balta'ah termasuk sahabat yang ikut bai'at Ridwan. Dan seluruh sahabat yang ikut bai'at Ridwan, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni seluruh dosa mereka. Masya Allah. Di sini kan, makanya kita sebagai seorang mukmin, maka tidak diperbolehkan kita untuk mencari-cari kesalahan para sahabat, apalagi sampai merendahkan mereka, apalagi sampai melarang mereka. Akan tetapi kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman adalah menyanjung mereka, mendoakan mereka, kemudian mencintai mereka dengan hati dan lisan kita, kemudian
kita Pak senantiasa mendoakan kebaikan terhadap mereka. Karena di antara ciri orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW yaitu mereka senantiasa mendoakan kebaikan terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagai kalimat terakhir yang nanti insya Allah ada sesi tanya jawab, kalau bisa insya Allah saya jawab, kalau tidak berarti insya Allah kita jadikan PR bersama. Sebagai kalimat terakhir, Al-Imam Profesor Abdullah rahimahullah taala, beliau adalah seorang ulama kalangan jarh wa ta'dil, yaitu ulama yang meneliti tentang masalah hadis. Di mana Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala beliau mengatakan, "Idza ra'aita ahadan yasubu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu siddiq." Kalau seandainya kalian nanti melihat ada seseorang yang berani-berani menghina sahabat Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang munafik. Kenapa? Karena tidaklah orang menghina sahabat Nabi kecuali mereka ingin membatalkan agama ini. Kenapa? Karena kalau sahabatnya saja sudah dicaci maki, sahabatnya saja sudah direndahkan, berarti otomatis dia akan membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah sampai di tengah-tengah kita melalui jalur para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Meskipun ini pembahasannya sangat banyak, kita belum masuk ke dalam kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anda cukupkan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pernah tadi kita bilang sebaik-baik ulama itu sahabat, lalu tabi'in, terus tabi'in. Saya juga pernah dengar ceramah di radio yang mengatakan bahwa orang Islam yang beriman di akhir zaman itu lebih baik karena mereka tidak pernah ketemu, tidak pernah. Itu gimana dengan perbandingan? Yang dimaksud di situ adalah secara afrod, secara umum, Bapak. Jadi kalau kita lihat secara umum, generasi yang paling utama mana? Sahabat, secara keseluruhan. Akan tapi kalau kita kembali kepada orang per orang, mungkin ada orang yang tabi'in lebih utama daripada sahabat secara perorangan. Akan tapi kalau secara generasi, secara keseluruhan, maka jelas sahabat lebih mulia dibandingkan generasi setelahnya. Adapun kalau orang per orang, mungkin tabi'in ini lebih utama daripada sahabat ini, atau tabi'in ini lebih utama dari sahabat ini. Secara apa? Secara individu. Akan tapi kalau secara keseluruhan, jelas para sahabat itu lebih utama daripada selain para sahabat. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini Pak Ustaz, apa sih masalahnya Rasulullah itu hijrah ke Yasrib? Ke Yasrib. Nah, apakah setelah Rasulullah hijrah itu apa masih ada lagi perintah untuk hijrah? Baik. Nah, ini sebenarnya dua pertanyaan Bapak Ibu. Apa alasan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib atau sekarang Madinah? Karena Rasulullah SAW lebih suka menyebut Yasrib dengan Madinah. Rasulullah mengatakan hadihi Madinati, ini kotaku, ini kotaku. Maka mulai saat itu Yasrib dirubah menjadi Madinah. Apa alasannya? Alasannya adalah ketika tidak memungkinkan yang umat Islam untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Itu yang pertama. Kemudian ketika itu para sahabat Nabi Muhammad SAW mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah memerintahkan kepada seluruh para sahabat yang ada di kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Alasannya adalah karena di kota Mekah tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Kemudian di saat itu juga di kota Mekah para sahabat mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat. Kemudian apakah ada hijrah setelah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah? Maka jawabannya Rasulullah SAW bersabda, la hijrah ba'dal fathi. Setelah penaklukan kota Mekah pada tahun berapa? Pada tahun 10 atau 11? Pada tahun 10 Hijriah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah dan Rasulullah mengatakan sungguh tidak ada lagi hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Yang dimaksud adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena dua kota suci ini sampai akhir zaman akan menjadi kota Islam. Itu janji Allah. Maka kalau ada orang yang coba-coba untuk mengusik umat Islam yang ada di kota Mekah dan Madinah, maka Allah langsung yang akan mencegahnya. Maka tidak ada satupun manusia yang bisa untuk mengganggu kota Mekah dan Madinah. Maka Rasulullah mengatakan sungguh tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Takutnya nanti ikhwan, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala masih bingung apa yang dimaksud dengan hijrah. Hijrah itu artinya secara makna atau secara dhahir adalah berpindahnya dari tempat satu ke tempat yang lain. Akan tapi hijrah secara makna banyak. Hijrah seseorang dari maksiat kepada ketaatan dan seterusnya. Akan tetapi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hijrah selain di Mekah dan di Madinah apakah masih ada atau tidak? Maka Rasulullah SAW bersabda, la tanqatimul hijrah hatta tatwa syamsu min maghribiha. Maka hijrah ini tidak akan terputus sampai nanti matahari terbit dari sebelah barat. Yang dimaksud di situ adalah hijrah selain di Mekah atau di Madinah. Kenapa? Karena banyak kalau kita lihat sekarang kaum muslimin di dunia ini yang tertindas, bahkan mereka dilarang untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Maka apa yang harus mereka lakukan? Yaitu berhijrah, berpindah, kemudian berpindah ke negara Islam. Kita lihat sekarang kaum muslimin yang ada di mana, di Myanmar, kemudian kaum muslimin yang ada di Cina, bagaimana sekarang mereka dicegah, bahkan tidak boleh memiliki Al-Quran. Maka apa yang harus mereka lakukan? Berhijrah, berpindah, kemudian berpindah ke negara Islam itu kalau mereka mampu. Akan tapi kalau tidak mampu, maka mereka bertakwa kepada Allah semampunya. Allah Ta'ala a'lam. Baik, barangkali ada lagi, silakan. Ada lagi Pak, yang berkenaan dengan ini Pak Ustaz. Jadi kalau orang berzina di luar nikah ya, itu dirajam. Terus bagaimana dengan keadaan saat ini kan? Kalau misalnya terjadi seperti itu kan dipanggilkan Pak penghulu untuk dinikahkan. Bagaimana? Kalau kita sekarang yang hidup di Indonesia, kalau orang berzina bagaimana? Maka kalau orang yang berzina, maka satu-satu jalan dia bertobat saja kepada Allah. Bertobat saja kepada Allah. Kenapa? Karena negara ini kan tidak ditegakkan hukum rajam. Maka cukup untuk orang yang berzina, dia bertobat kepada Allah dengan memenuhi 4 syarat tobat. Apa syarat tobat? Siapa yang tahu? Kalau kita bertobat kepada Allah, dikatakan sebagai tobat nasuha harus terwujud 4 syarat. Kalau hilang salah satu dari 4 tidak dikatakan tobat nasuha. Yang pertama, tobatnya harus secara ikhlas, tidak dipaksa. Kemudian yang kedua, menyesali perbuatannya. Kemudian yang ketiga, berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang keempat, langsung meninggalkannya. Dan orang misalkan lagi minum khamar, minum arak, yang kata saya bertobat, itu tidak dikatakan tobat nasuha. Akan tapi dia dikatakan tobat, langsung dia tinggalkan. Nah kemudian di kita, kalau orang yang berzina di luar nikah, apalagi sampai hamil, kalau hamil jelas Bapak bahwa anaknya tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya, dan dia termasuk ke dalam anak zina. Dan kalau anaknya perempuan, maka ketika nikah bapaknya tidak boleh menjadi wali, dan bapaknya tidak wajib memberikan nafkah. Begitu juga anaknya tidak berhak mendapatkan harta waris. Kasihan, insyaallah. Dosa orang tua anak yang menanggung. Kemudian dinikahkan, pertanyaannya, nikahnya sah atau tidak? Nikahnya sah. Allahu ta'ala alam, dan ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau misalkan seseorang berzina, kemudian hamil, kemudian langsung dinikahkan, maka kata Imam Syafi'i nikahnya sah. Tapi kalau dia berzina dan tidak hamil, langsung dinikahkan, sepakat seluruhnya para ulama bahwa nikahnya sah. Tidak jadi masalah. Allahu ta'ala alam. Ini kalau nggak ada pertanyaan cukup. Cukup. Ya tidak lagi barangkali cukupkan dan sampai di sini karena
mungkin ada aktivitas yang lain atau jam 1. Wallahu ta'ala alam. Kapan kalau ada